Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih sinyalnya lagi jelek nih. Oh, di luar kota kah atau masih di Jakarta, Bang? Masih di Jakarta tapi kemungkinan ada hal-hal tertentu di tempatnya sehingga baik provider maupun dari itu sinyalnya jelek banget gitu. Masya Allah, nanti pakai sinyal kita ini dari koneksi kita. Bang, ini banyak alkisah di Republik ini nampaknya ya. Sebelum kita berkisah juga yang lain ya. Sementara daya beli masyarakat lagi megap-megap, Menko Perekonomian menyangkal daya beli melemah. Wah, itu juga luar biasa. Tapi daya pencet-pencet untuk pinjol terus bergulir. Walaupun makhluk yang satu ini jadi whistleblower ini sekarang juga beliau uring-uringan nampaknya. Itu dipanggil-panggil Barreskrim ya. Urusan Mr. T yang akhirnya nggak ngerti ya atau meralat. Saya juga pengen nanya, apa akibat dari pinjol ini dalam sebuah negara? Kalau dulu kan ada loto, ada apa ya, itu kan warung-warung di kampung. Sekarang kan ini wah internasional. Apa namanya tuh, ranah hukumnya pun di negeri lain. Kelakuannya dalam sebuah negeri. Ini kan menyebabkan sebuah strategi yang jitu bagi para pemain. Bagaimana kisah juga tentang pertemuan Habib Rizik dengan para petinggi partai itu, Bang. Nah, itu juga menjadi sebuah sorotan. Ada lagi tentang virus baru yang WHO lagi uring-uringan ini, apakah ini akan merembet ke seluruh dunia? Cacar monyet kah? Itu mungkin di antara beberapa kisah. Sebelumnya juga kami ingin lihat komentar Bang Ihsanuddin Nursi tentang Palestina dengan keadaan yang luar biasa hari-hari ini. Akankah bersatu? Pentingkah sebuah persatuan? Dan bagaimana kisah terakhir, Bang, BRICS, entah ini urusan Malaysia yang akan masuk BRICS. Indonesia nampaknya pergi ke komunitas yang lain. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, berbagai kisah dunia akan mengiringi ruang dengar pendengar. Tafadhal, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang pertama soal Palestina dulu nih, karena di Rasil sejak peristiwa 7 Oktober 2023 itu, saya sudah menyebut ini pintu Perang Dunia Ketiga makin terbuka lebar. Masya Allah. Setelah Perang Dunia Ketiga melalui COVID, dimenangkan oleh mereka gitu. Kan Perang Dunia Ketiga lewat COVID mereka menang. Diindikasikan lewat sangat beruntungnya, sangat besarnya mereka meraup laba pada industri farmasi dan industri IT. Digital, dan itu digital. Ya. Industri TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Merubah pola itu saya tulis habis-habisan di situ di dalam buku saya Prahara Bangsa. Perang Dunia Ketiga pada 2020 dimenangkan oleh Barat gitu. Dan Barat membuktikan negerinya sebagai negara yang mampu menghegemoni, mendominasi seluruh dunia dan tunduk pada aturan. Sebenarnya 2024 kemarin mereka mau melakukan lagi lewat CDBC dan lewat disease X, lewat penyakit X yang ditolak. Tapi pada tanggal 24 Mei DPR AS tiba-tiba mengeluarkan undang-undang yang memerintahkan untuk tidak terbitnya central banking digital currency kecuali Kongres merasa perlu. Itu 24 Mei CBDC gagal. 27 Mei gagal juga soal pandemi baru. Tapi mereka nggak berhenti. Nah, dari cerita 7 Oktober yang kayak gitu dengan peristiwa Mei yang kemarin mereka itu, di tengah yang namanya perang Ukraina Rusia atau NATO melawan Rusia, itu tidak pernah surut gitu. Bahkan ada muncul pertanyaan di beberapa mainstream di media mainstream Amerika, mulai mempertanyakan akankah Rusia memenangkan. Nah, pertanyaan itu merealisasikan kiriman F-16
ke Ukraina. Nah, kiriman itu dan sehingga disambut gegap gempita oleh petinggi-petinggi Ukraina karena ini berarti ada kekuatan baru untuk melawan Rusia gitu. Saat yang sama mereka mengakui bahwa rudal hipersoniknya, hipersonik bukan supersonik lagi, hipersonik dari Cina, dari Rusia itu dalam posisi terus-menerus menyaingi kekuatan rudal hipersoniknya Amerika. Nah, ini muncul sesungguhnya ke dalam kecamuk yang dipindahkan ke Palestina. Kalau Ukraina adalah laboratorium NATO, laboratorium militer NATO, proksinya, jadi Ukraina lawan Rusia, NATO melawan Rusia, itu yang muncul sekarang di wilayah Ukraina melawan Rusia itu, dalam pandangan berbagai kalangan, itu disebut sebagai laboratorium NATO, laboratorium militer. Jadi military industrial and academic complex-nya mereka. Bukan lagi sekadar military industrial complex, tapi sudah menjadi military and academic complex. Nah, kalau di Palestina, Hamas itu mereka mengaplikasikan betul kekuatan yang belum mereka gunakan ya nuklir gitu. Mereka belum. Tapi senjata kimia sudah digunakan oleh HDF. Nah, kematian kemarin Ismail Haniyah itu kan sebenarnya merespon pertemuan 7 kekuatan Palestina di Beijing yang dilakukan oleh Xi Jinping. 7 kekuatan Palestina, Fatah, Hezbollah, Hamas, dan beberapa yang lain, semua ketemu di Beijing atas jasa Xi Jinping. Dan direspon oleh Barat dengan itu tadi, bom yang sudah ditempatkan sebelumnya gitu. Roket. Roket yang ditempatkan di situ. Nah, masih berbeda pendapat, tapi Hamas mengatakan itu roket. Ya, kalau saya ngelihatnya, itu peristiwa seperti siapa dulu yang kita bilang jenderal Iran yang ditembak mati, itu kan juga pakai roket. Betul, di mana di Irak ya, di Irak maupun di Syria. Lupa saya itu, lupa. Yang saya bilang karena terdeteksi melalui kekuatan GPS mereka dengan tepat dihajar habis, sama seperti 2 kilang Saudi Arabia dari 5, 2 persis kehajar dengan kekuatan itu. Kan bersamaan itu waktunya. Bersamaan. Itu kan menyahuti juga kemungkinan Iran sama Saudi Arabia berdamai lewat jasanya Xi Jinping. Jadi selalu ada upaya ada perdamaian di kalangan Islam. Itu pasti diteruskan dengan pecah belah adu domba, sama seperti di Indonesia. Ada mulai kemunculan. Betul. Kita tepatlah untuk Islam yang satu itu kan. Iya. Jadi ada kemungkinan kita itu pasti dipecah belah lagi sama mereka. Nah, misalnya soal Ba'alawi itu dipecah lagi dengan isu Suriah gitu loh. Betul. Jadi ngeliatnya gitu. Nah, sekarang dengan kondisi dihajar Ismail Haniyah, apakah pakai roket atau pakai bom segala macam itu, justru memantik betul-betul Palestina bersatu. Apalagi tulisan beberapa media-media strategik, bukan media mainstream yang beredar luas, tapi media-media khusus tentang geopolitik, media khusus tentang militer, itu menyebut bahwa keberhasilan Iran tentang nuklir itu akan mengganggu peranan dominasi Amerika di panggung dunia. Gitu kalimatnya. Mengganggu. Nah, di situ suka tidak suka, ini akan ada pembalasan. Nah, pembalasan ini akan betul-betul menguak lebar-lebar Perang Dunia Ketiga. Nah, saat itulah pertanyaan menjadi penting. Akankah Islam masih tetap seperti sekarang terpecah belah dan mudah sekali di domba seperti di Indonesia gitu. Nah, saya ngelihat satu studi baru. Studi barunya menyebutkan begini. Oh, ternyata blok boykot atas barang-barang itu betul-betul mengganggu mereka. Jadi memboikot barang-barang itu mengganggu mereka. Lu terbayang sama saya. Jadi gimana kalau misalnya gagas kita di sini, gagas Diras ya,
kita memboikot sistem, mereka akan betul-betul sangat terganggu. Nah, ngeboikot sistem itu adalah BRICS, di mana Malaysia ikut sudah masuk ke itu boikot sistem namanya. Jadi wujud boikot sistem itu adalah tidak lagi menggunakan dolar, tidak lagi menggunakan menerapkan sistem neoliberal gitu. Jadi ngelihatnya, dan itu betul-betul memberi peluang untuk melakukan perlawanan. Disitulah muncul berbagai buku tentang perang hibrida yang saya sebut sebagai bermula dari accumulative power to the accumulative war, terakumulasinya kekuatan, jadi perang yang terakumulasi, dan perang terakumulasi itu adalah perang hibrida. Perang hibrida itu campuran, perang konvensional ya, iya, perang tanpa senjata juga terjadi sama seperti Indonesia. Judi, perangnya perang tanpa senjata. Narkoba dengan macam-macam ini kan tanpa senjata ini. Iya, itu proxy dan asymmetric war dan neocortex war. Itu perang tanpa senjata. Dan salah satu wujud kemenangan perang itu adalah ini yang saya menggunakan tesis Amerika adalah ketika sebuah negara berhasil diubah ideologinya sesuai dengan kehendak si penjajah dan berhasil diubah kebijakan-kebijakannya sesuai dengan kemauan penjajah, maka negara itu terkalahkan, negara itu dikalahkan. Nah, itu neokorteks, itu proksi di mana ideologinya sudah berubah, kebijakan-kebijakannya ikut pada negara yang menjajah, negara yang mendominasi, dan semua kebijakannya duduk di sana. Itu seperti Indonesia, ideologinya sudah diubah, kebijakan-kebijakan sudah diubah gitu. Nah, maka saya sudah lama menyebut itu gitu. Itu terminologi tentang menang perang loh. Tapi kan nanti ada orang Indonesia kan pemaaf, minta maaf aja, itu beres kok katanya, apa begitu Bang? Dalam Islam ada restoratif justice. Itu pemberian maaf. Ada restoratif justice, ada. Tetapi ada tetapinya di sini. Nah, ada tetapinya. Ini. Proses peradilannya tetap harus dijalankan. Jadi selama proses peradilan dijalankan dan hendak diputuskan kata akhir dari hakim, hakim bertanya, apakah Anda akan memberi maaf kepada pelaku? Itu muncul restoratif justice. Itu ayat itu jelas. Proses peradilan ini nggak bisa dihindari. Jadi kalau memang ada pernyataan, di sini kelemahan sistem presidensial, di sini kelemahan sistem yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar 2002. Yang saya bilang tadi, berhasilnya Amerika menundukkan Indonesia melalui penundukan ideologi dan kebijakan. Jadi berhasilnya Amerika melakukan penundukan Indonesia melalui perubahan ideologi dan kebijakan. Maka Amerika menang di Indonesia. Nah sekarang kecamuk perang itu di Indonesia yang perang tanpa senjata itu mengundang kedatangan Cina. Dan kemudian perangnya makin kuat jadi. Jadi itu yang saya bilang tadi, di Indonesia sedang berkecamuk perang dari kekuatan. Ini pernah dalam YouTube saya yang saya sebut sebagai nowhere, in the middle of nowhere, judul YouTube-nya. Dan ini juga pernah saya sebut di Rasil, bahwa Indonesia dalam kecamuk perang di negerinya sendiri, mengambil sikap in the middle of nowhere. Dan tiba-tiba setelah menyaksikan bagaimana pertemuan di Johannesburg tentang BRICS, Indonesia tiba-tiba menyatakan, ya kami bergabung saja dengan yang namanya OECD. Itu juga kenapa ke OECD? Sementara masyarakat menang baik, ada apa ini ya itu? Artinya lagi-lagi di situ Indonesia menyediakan diri untuk, dan kemudian ketika dinyatakan Perpres 75 2024 tentang 190 tahun, betul-betul kita nundukin diri sudah. Mengundang untuk invasi modal, jadi betul-betul tertundukkan gitu loh. Jadi ini kita pakai kajian-kajian Amerika ya. Jadi cara-cara berpikirnya cara-cara berpikir Amerika, referensi Amerika gitu ya. Merah buat investor macam yang di Batam itu ya, luar biasa juga. Iya, jadi artinya ketika referensi itu kita pakai, ternyata Indonesia memang tanpa perang pun sudah berhasil ditundukkan. Sebenarnya ini sudah lama terjadi kayak gini. Ketika kita menandatangani KMB, kita sudah kayak gitu. Dan terus diulang dan intensitas penjajahannya makin mendalam sesungguhnya. Itu cerita. Dan itu karena kita tidak bisa berkutik. Menariknya Prabowo Subianto sebagai elected presiden terpilih gitu ya. Soal kemudian apakah legalitasnya
soal legitimasinya kayak gimana itu nomor dua. Tapi paling tidak yuridis formal menyatakan dia terpilih gitu ya. Nah kalau dia terpilih dan dia terpilih sebagai presiden, menariknya dia mendukung kemerdekaan Palestina. Oh, ini. Nah, dia mendukung kemerdekaan Palestina itu menarik. Dan yang menariknya lagi, menurut saya, sebagai mantan Danjen Kopassus, sebagai mantan Pangkostrat, gitu ya, sebagai orang yang menyatakan partainya sebagai ingin menjalankan dan menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, gitu, di pasal 11 anggaran dasarnya, jadi melihat visi, misi, dan tujuan organisasi Gerindra, maka sesungguhnya Prabowo diamanatkan untuk melakukan inward looking. Akhirnya banyak yang doakan supaya panjang umur ini, kalau enggak, wassalam. Jadi jangan dulu outward looking, karena situasi di dalam negeri seperti saya bilang tadi sudah dalam peperangan yang terus menerus dan berhasil ditundukkan dengan berbagai cara. Ini lukisannya saya bikin dalam prahara bangsa nih. Jadi kalau kita ngambilnya begitu, maka tantangan besar Prabowo dengan inward lookingnya adalah membebaskan bangsa ini dari keterjajahan, gitu. Jadi kalau mau cerita soal pinjol, soal judi online, soal terpuruknya pihak kelas menengah, soal PHK di DKI sudah 1000% meningkatnya, di beberapa tempat lain sudah 4000%, kondisinya PHK dan terus menerus lalu ditolak oleh yang namanya Menko bahwa tidak terjadi pelemahan daya beli, padahal indikator angka-angka semua menunjukkan terjadi pelemahan daya beli, kelas menengah makin turun dalam posisi makan tabungan gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang yang kaya makin kaya, miskin makin jomplang. Dan karena itu mestinya tidak menjadi organisasi keagamaan menerima kooptasi lewat izin pertambangan, gitu. Lewat izin usaha pertambangan. Jadi bumper daripada kebijakan itu lucu. Itu menunjukkan kegagalan. Artinya ada pengakuan bahwa kebijakan pemerintah dengan rezim perizinannya telah memperkaya orang kaya dan memiskinkan orang miskin. Itu yang disebut sebagai kemiskinan struktural, gitu. Kalau melihatnya, jadi kalau kita ambil dalam perspektif ajaran, ini memang ada yang zalim nih dalam kebijakan, gitu. Nah, zalimnya kebijakan itu karena kita menerapkan apa yang saya sebut sebagai ultra neoliberal. Masyarakatnya tidak merasa ditindas sedemikian rupa, sama seperti para pengemudi online tadi itu, yang tidak merasa sebagai budak, padahal pada hakikatnya mereka budak. Lalu muncul harus ada pengaturan undang-undang karena mereka yang berinvestasi sendiri, mereka tapi ternyata memperoleh bagian dan sementara si pemilik aplikasi punya hak mendapatkan 20%. Wah, itu kan macam-macam gitu ya. Kok baru sadar sekarang ya? Dulu saya ngomongnya di TVRI kayak gitu, di TV swasta kayak gitu. Sekarang mereka baru sadar sekarang. Kasihan deh lo gitu. Nah, yang menariknya lagi dari situasi itu, dan menurut saya ini satu wujud ironi, tuh, bagaimana umat Islam berhasil dipecah belah lewat isu Ba'alawi. Isu bagaimana soal juriyah dan bukan zuriyah. Padahal kalau kita mau melihat secara benar gitu ya, keturunan itu sudah putus ketika Muhammad SAW tidak memiliki keturunan laki-laki. Sudah putus habis gitu. Jadi udah jelas gitu di situ. Tapi ketika memang mau ditarik dari Hasan Hussein ke Ali, nah itu ceritanya lain. Ceritanya lain di situ gitu. Tapi itu bukan jelas-jelas tidak lagi kita sebut sebagai Muhammad bin Muhammad Rasulullah, nggak bisa. Karena sudah putus, tidak punya anak laki-laki. Karena nasabnya nasab lelaki. Nah ketika kita diacak-acak lewat begitu dengan ini juriyah bukan zuriyah, ini keturunan bukan keturunan, energi ya sudah. Bener, nggak karu-karuan. Sudahlah, yang penting adalah bagaimana kita menyebut lakot kana Rasul uswatun hasanah.
bagaimana kita bertindak sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk gitu. Jadi hakikat yang diambilnya adalah perilaku akhlak mulianya. Gitu. Perilaku bagaimana menyatukannya umat hukum wahidah. Bagaimana kalian adalah umat yang satu itu yang mestinya bersatu. Jadi itu hanya mungkin kalau kita kembali ke dalam Al-Quran dan hadis. Tidak perlu ikut terjebak dalam upaya pecah belah dengan pendekatan-pendekatan Ba'alawi, dengan pendekatan macam-macam itu. Menyibukkan tentang Ubaidillah segala macam itu. Sementara dunia sudah luar biasa. Ini juga pergolakan dua negeri, Bang Ihsanuddin Nursi, yang ekonominya cukup maju ya. Bangladesh itu kan cukup tinggi. Sekarang akhirnya digoyang oleh sebuah isu keadilan bagi seluruh rakyat Bangladesh. Nyingkir juga tuh pemimpin yang sudah cukup lama bercokol di Bangladesh. Begitu juga kerusuhan yang terjadi di Inggris sekarang ini. Nah, itu juga sebuah fenomena ketika berbarengan dengan perpindahan dari ritme politik di Inggris, berbarengan dengan isu ini. Apakah ini by setting atau apa yang terjadi? Apakah memang dunia sedang bergejolak ini? Bagaimana, Bang? Kalau cerita Bangladesh, ini cerita tentang tidak setujunya kalangan demokrasi liberal atas kekuasaan Sheikh Hasina lebih dari 15 tahun. Jadi dia sudah berkuasa sejak 2009. Sejak 2009 dan tetap melalui pemilihan, tetap melalui demokrasi. Dan ternyata dalam rangka memperkokoh kekuasaannya, Sheikh Hasina menggunakan kuota 30% bagi PNS. Dan itu memicu kemarahan disebabkan Bangladesh memang sedang menghadapi isu pengangguran. Kenapa mesti pakai kuota gitu untuk keturunan pejuang gitu. Itu kuota itu kan berarti menutup celah pihak lain mendapatkan pekerjaan gitu. Saat yang sama mereka juga berburu tentang jabatan PNS. Nah, saat yang sama posisi Bangladesh ini kan dalam jejaringnya juga punya kekuatan tersendiri tentang keislaman. Tentang keislaman itu punya kekuatan sendiri secara, walaupun ini negara 170 juta yang dalam perspektif militer tidak ada apa-apanya gitu. Tapi memang kemiskinannya sudah sampai sekitar 17,5%. Pengangguran ya, pengangguran ya, bukan kemiskinannya. Jadi kalau pengangguran sudah sampai 17,5%, bisa diyakini bahwa sesungguhnya kemiskinannya mungkin sekitar 35-40%. Dari itu gitu. Itu kalau pakai angka-angka begitu. Dan sebenarnya nggak ada banyak beda dengan Indonesia. Walaupun Indonesia dibilang kemiskinannya rendah, 1 digit segala macam begitu. Faktanya kan 30.000 ada 180 juta orang katanya yang hidup dengan 30.000 sehari. Ya makanya apalagi kita tahu bahwa angka akurat aktual presisi itu tidak ada di Indonesia. Jadi angka-angka, dan salah satu angka penting adalah ketika Gini rasio era reformasi dibandingkan dengan Gini rasio era Orde Baru. Orde Baru Gini rasionya 0,359. Sementara yang namanya sekarang ini Gini rasio 0,389 kalau pakai angka BPS, pakai angka teman-teman lain 0,42 sampai 0,45. Maksimal di? Nah, kalau dari 4, kenapa? Maksimal di 0,4 ya. Gini rasio. 0,45. Ya, kalau sudah sampai pada posisi 0,5, suka tidak suka pasti terjadi kerusuhan. Itu yang saya bilang dalam tesis saya di sekolah perwira tinggi itu, sebagai makin tinggi Gini rasio, makin tinggi tingkat kriminalitas baik kualitas maupun kuantitas. Itu saya buktikan. Jadi kalau Anda lihat misalnya tingginya pinjol sama game online, itu pasti diikuti dengan makin tingginya tingkat kriminalitas. Orang berharap makin tingginya tingkat pelacuran, baik pelacuran online maupun pelacuran langsung. Itu pasti tesisnya pasti begitu gitu. Itu makanya kemiskinan patut diperangi. Ya. Cuma cara mereka memerangi, ya namanya kebijakan poverty reduction itu dengan cara-cara memiskinkan secara struktural. Ya udah. Lalu orang terkagum-kagum dengan
dengan konsep Sustainable Development Goal yang basisnya adalah, ini YouTube saya di take down di sini karena saya ngomongnya kayak gini nih. Itu. YouTube berhasil juga di take down, Bang, bukan ente aja. Nah, saya ingin mengatakan pada pemirsa Rasil TV dan pendengar Rasil Radio, kita nggak boleh terperangah dengan konsep-konsep yang diajukan oleh Barat, karena konsep itu sebenarnya cuma konsep yang hendak mewujudkan apa yang mereka sebut sebagai New World Order kok. Itu satu di prahara bangsa. Apa termasuk masalah perpres yang di bidang pendidikan tuh, kontrasepsi, suruh titipkan alat itu kepada para pelajar ini kan, nah itu apa bagian dari itu juga, Bang? Oh iya, bagian dari itu kan bagian dari liberalisasi hubungan seks. Innalillah. Itu kan liberalisasi dari hubungan seks. Jadi bukan hanya ekonomi yang diliberalkan. Kalau dalam politik, dalam ekonomi, liberalnya disebut sebagai free market mekanisme pasar bebas. Itu liberalisasi. Dalam politik, liberalisasi disebut dengan demokrasi pilihan langsung. Dalam sosial namanya individualisme. Dalam hubungan antar pribadi gunakan kontrasepsi secara bebas. Itu kayak gitu terjemahannya. Itulah makanya kita mesti paham konsep kayak gitu. Jadi paham latar belakang satu pemikiran, sehingga menurut saya ketika umat Islam di Indonesia kebanyakan hanya mau mendengar dan kemudian tidak pernah mau melakukan, kalau pakai istilahnya Al-Quran, tidak tabayun dan tidak tadabbur gitu ya. Mudah dihanyutkan, adalah paling sempurna, ilmu yang paling hebat. Tapi kita tidak pernah ngebongkarnya secara ini, kalau ini kayak gini, Mbak, ceritanya kayak apa gitu. Misalnya contoh gini, emang internet IT ada di Al-Quran? Ya, cara bacanya aja saya bilang. Coba baca Al-Zariyat dengan benar. Demi angin yang ditaburkan gitu. Demi angin yang menaburkan debu gitu kan. Loh, kalau angin itu berarti frekuensi, itu internet. Gimana sih? Itu contoh-contohnya. Jadi balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan tadi. Apakah dengan Inggris yang juga kayak gitu, kerusuhan kayak gitu, juga menunjukkan sebuah situasi disrupsi? Inggris itu sudah dalam posisi resesi. Amerika sudah terancam resesi. Sehingga semua orang berantakan, dan pasar global jatuh berantakan. Kalau Inggris, Jepang sudah resesi, pasar modalnya sudah berantakan dua-duanya, dan kali ini Wall Street juga berantakan, nggak keruan-keruan kayak gitu. Kan sebenarnya masyarakat dunia sedang diberikan bukti oleh Allah bahwa model-model kapitalisme predatorik, model-model materialisme hedonis itu pasti akan hancur dan tidak punya nilai kelanggengan disebabkan oleh berbagai faktor kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya. Nah, termasuk kerusuhan itu, Inggris yang dalam posisi sudah resesi berhadapan dengan isu tentang bagaimana seorang yang melakukan tindakan pembunuhan dan menimbulkan ketakutan, kan ada teror. Ini kan teror berarti. Yang terjadi di Inggris itu adalah teror terhadap masyarakat Muslim, gitu posisinya, sehingga menimbulkan ketakutan. Gitu. Tapi kan ini menggambarkan suasana, kalau kita tarik secara makro, ini menggambarkan suasana disrupsi. Ekonominya kena resesi, Perdana Menterinya baru menyatakan, mendukung pernyataan bahwa Israel melakukan genosida. Jadi jangan lihat sendiri ini peristiwa-peristiwa. Jadi tidak ada single variable, tidak ada variabel tunggal dalam sebuah peristiwa. Ntar kalau ngomongnya kayak gini, Iksanuddin Nursi memang penganut teori konspirasi, nggak beres juga deh. Kita pakai data, dibilang lagi ilmunya cuma cocokologi. Loh, satu fenomena dengan fenomena lain itu pasti punya hubungan kausalitas. Pasti punya hubungan sebab akibat. Nah, persoalan pokoknya adalah apakah sebab akibatnya itu langsung atau tidak langsung, itu tergantung dari metodologi, keilmuan, referensi, dan analisisnya gitu. Baru kemudian kita lihat argumentasinya. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang muncul hari ini sesungguhnya menunjukkan bahwa
kita betul-betul sedang menapak di jalan menuju Perang Dunia Ketiga. Setelah Perang Dunia Ketiga lewat proxy war, asymmetric war, dan cortex war, di 2020 kemarin dimenangkan oleh Barat, khususnya dimenangkan oleh industri TI, teknologi informasi dan komunikasi, dan industri farmasi. Sekali lagi secara negara yang dimenangkan oleh Amerika. Walaupun hari ini orang baru sadar, ternyata itu memberikan dampak luar biasa, dampak negatif luar biasa, gitu. Kalau melihat. Masya Allah, di menit-menit terakhir Bang Ihsanuddin Nursi, mungkin ada sebuah ingatan ketika kita hidup pada zaman begini. Kadang-kadang bikin deg-degan, ini mental kita harus siap menghadapi. Kalau dulu kan loyalitas terhadap etika dan lain-lain dijaga. Sekarang ini para pengusung etika ini nampaknya sudah hantam kromo semua, baik di tingkat dunia maupun di tingkat lokal. Apa yang harus dilakukan setidaknya buat pendengar radio Silaturahim atas inisiatif seorang Ihsanuddin Nursi yang kata orang kayak kayu ya, susah dibelok-belokinnya ini orang katanya. Silakan Bang Ihsanuddin. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita ngambil la tahafu wa la tahjanu in kuntum a'launa mu'minun, maka kita tidak boleh kecil hati, kita tidak boleh bersedih. Jangan takut, jangan takut dan jangan sedih. Kalau kita memang kehidupan kita dibimbing oleh sikap keimanan dan bahkan oleh ketakwaan. Dahsyat itu anjurannya di situ ya, peringatannya, anjurannya, pemberitahuannya, nasihatnya gitu ya, nasihat ya, anjuran ya, peringatan. Gak usah takut, jangan sedih. Pegang itu iman dan ketakwaan, maka Anda akan mendapat pertolongan. Itu saya rasakan dalam hidup saya, Ihsan. Jadi dalam katakan sebutlah saya dalam posisi kesendirian, berperilaku seperti gini, seperti sehingga saya disebut sebagai kayu gitu. Gitu ya. Tapi justru saya merasa lapang hidup saya. Saya merasa hidup saya penuh dengan ketentraman, kedamaian. Saya tidak pernah punya beban untuk, misalnya soal ada cerita tentang kekuatan Rothschild di Indonesia gitu ya. Oh iya kan, ini kan muncul lagi nih, muncul gini. Itu kan peringatan saya 5 tahun lalu. Bagaimana cerita? Bahkan kalau kita ngambil tentang kontrak Jakarta International Container Terminal dengan Pelindo II, kan di belakang itu Hutchinson. Kalau di belakang ada Hutchinson, berarti di belakangnya ada Lee Kaseng. Kalau ada Lee Kaseng, berarti ada Rothschild. Kan gimana sih? Tangan-tangannya mesti tahu. Begitu juga ketika yang namanya Indosat sekarang. Indosat sekarang coba lihat history, coba di belakangnya. Pemegang sahamnya siapa saja? Ada Tri, di belakang Tri ada Hutchinson, dan seterusnya. Kalau ketahuan siapa gitu loh. Begitu juga yang namanya Telkomsel, sama aja. Kelihatan aja urut-urutnya. Jadi hampir semua industri strategis di Indonesia sesungguhnya tidak pernah bisa lepas dari jejaring. Masya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Saya kalau sudah sampai di sini, cukup buat ini hasil. Saya mengatakan begini, kenapa saya bilang berkali-kali di Rasil, boykot barang itu penting. Tapi boykot sistem itu lebih penting, karena udah begitu kita boykot barang terus kita boykot sistem, dia pasti bukan lagi jumpalitan, Pak. Halo. Dan ini pasti dibunuh pemimpinnya. Oh, gitu. Ya, maklum kita lagi bicara sesuatu yang malum kita bicara sesuatu yang sangat sensitif, jadi putus-putus. Ya. Masya Allah. Jadi balik lagi ajakan saya adalah tadi la tahafu wa la tahjanu in kuntum aulana mu'minin itu kita jalanin. Bagaimana caranya? Kita betul-betul di garis istiqomah. Nah, kalau kita bilang kita di garis istiqomah, jangan takut karena Allah itu teramat maha kaya, maha kaya, amat sangat. Jadi kita akan bakal dimiskinin sepanjang kita punya sikap qanaah.
Itu penting di situ tuh. Begitu kita ketakutan dimiskinin, di situ masuk setan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.